Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita sebarakaat, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi al-isra'u bil mayyiti wa ta'jiluhu ila qabrih. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar, dan dianjurkan agar mempercepat membawa jenazah dan mempercepatnya menuju ke dalam kuburnya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah bersabda, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Rasulullah bersabda, apabila jenazah itu sudah diletakkan, artinya sudah diletakkan di bahu para lelaki, wahtamalahar rijal, kemudian jenazah tersebut dibawa oleh para lelaki, diangkat. Fa in kanat salihatan, apabila jenazah itu adalah orang yang soleh, orang yang baik semasa di dunia, qalat, maka jenazahnya akan berkata, qaddimuni, percepat bawa aku. Wa in kanat ghaira salihatin qalat, apabila jenazahnya adalah orang yang jahat ketika di dunia, orang yang banyak maksiat dan memperbuat dosa di dunia, maka jenazah yang diangkat tersebut akan berkata, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, celakalah dirinya atau celakalah jenazah ini, kamana babuhat ikam membawanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda di hadits lain, asri'u bil janazati, percepatlah membawa jenazah. Fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, apabila jenazahnya itu jenazah baik, maka ketika kalian mempercepatnya, artinya mempercepat proses fardu kifayahnya sampai dikubur, fa khairun, maka itu baik, Nabi. Wa in takun siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, dan apabila jenazahnya jenazah orang jahat, pendosa, maka itu seburuk-buruknya sesuatu yang kalian andak di pundak kalian ketika dibawa. Nah, jadi berdasarkan riwayat-riwayat ini di dalam fikih, ketika seseorang sudah diyakini meninggal dunia, ada jenazah kita yakin sudah mati, meninggal, disunnahkan agar dipercepat proses-proses fardu kifayahnya. Fardu kifayah itu bukan hanya sembahyang mayatnya, mencakup memandiinya, mengkafaninya, dan hal-hal yang berkaitan dengan
kewajiban-kewajiban kepada jenazah sampai disembahyangkan dan kemudian dibawa ke kubur. Itu ketika mayat sudah jelas matinya, sunnah dipercepat. Hanya saja dalam fikih, apabila walinya kedada di tempat, semisal kuitan jenazah kedada di tempat jauh sedikit, kemudian kalau dihadangi jenazah tuh kada berubah baunya, hadangi sunnah, asal walinya, kerabatnya. Tapi kalau keluarga jauh, kada disunahkan dihadangi. Cuma hanya saja dengan catatan kalau mayat itu kada berubah baunya karena kalawasan menghadang, maka kada apa-apa kalau dihadangi keluarga itu. Hanya saja hilang kesunatan mempercepat proses jenazah dikafani, dimandai, disolati. Intinya jenazah tuh ketika sudah yakin mati, sunnah dipercepat proses-proses nang wajib-wajibnya sampai dikubur. Terkecuali kalau walinya nang dihadangi. Ujar walinya hadangi. Kira-kira setengah hari atau 6 jaman aku sampai hadangi. Dengan syarat kita yakin jenazah kada berubah baunya. Tapi kalau dihadangi sampai 4 hari, malah lain. Ubah mayat itu. Awaknya kena karas, ngalih ditekuk-tekuk, dimandi dan semacamnya. Bau akan keciuman dan semacamnya. Jadi sunnah dipercepat. Bagaimana kalau meninggalnya tengah malam? Kalau bicara fikih tetap dipercepat, itu sunnah. Hanya saja karena kalau tengah malam ternyata proses menggawinya amburadul karena ngantuk kan seberataan, tukang mandi dan semacamnya, hadangi keesokan harinya. Insya Allah kalau 6 jam apa itu kada berubah. Sesempurna mungkin kita menyiapkan jenazah tadi. Walil mayyit syu'urun wa ma'rifatun. Mayat itu, jar Imam Haddad, memiliki pengrasa dan pinandu dengan orang sekitarnya. Nah, ini penting lah. Jenazah yang sudah mati itu, jenazah yang sudah kada bergerak, itu memiliki syu'ur, masih ada pengerasa. Pengerasanya beda dengan kita manusia, tapi nya tahu dengan sekitarnya. Biman yughassiluhu wa yakfinuhu wa yudlihi fi qabri. Jenazah itu memiliki pengerasa dan mengenal dengan siapa yang memandiinya, yang mengafaninya, bahkan yang menurunkan jenazahnya ke dalam kuburnya. Jadi mayat itu meskipun digulung kafan, inya tahu siapa yang mengangkat inya, tahu. Artinya merasa dinandu dengan apa yang di sekitarnya. Jadi jangan dikira ketika meninggal selesai sudah. Dihulut-hulut kah ada tahunya kayak itu. Nah kayak wah ini kan banyak viral tuh di medsos. Mayat meninggal, keluarga mayat berselfian. Ini terakhir kita berfoto lawan sidin ya berselfian. Malah lain dong kayak itu. Orang banyak bacaan kiriminya, ini malah berselfie. Disuruh nih Yasin gak bisa membaca. Nah itu salah. Jenazah meninggal kemudian dimalamkan karena isuk rencana disembayangkan kemudian dikubur, diguringi oleh keluarganya di sekitar, tahunya dengan siapa peparak jenazah itu. Mayat itu tahu dengan siapa yang ada sekitarnya. Nah ini yang dimaksud lil mayyit syu'ur wa ma'rifah. Biman yughassiluhu, inya tahu siapa yang memandiinya. Wa yakfinuhu, yang mengafaninya ia tahu. Wa yudlihi bi qabri, dan yang mengangkat jenazahnya, menurunkan ke liang lahat jenazah itu tahu. Wa qad warada anna ruhahu bi yadi malak yakifu biha bil qurbi minhu. Diriwayatkan bahwasanya roh seorang mayat itu berada di tangan malaikat, yang mana ia berdiri berdekatan dengannya. Jadi ketika mayat itu meninggal, roh dari mayat itu ada melihat
apa yang di sekitarnya dan diikuti oleh malaikat. Rohnya tahu. Wa yamshi biha ma'a janazatihi. Kemudian roh tadi dibawa juga ketika jenazah itu dibawa kemana? Jenazahnya dipindah dari kamar menuju ruang tengah. Itu rohnya itu mengumpati dan melihat proses itu. Kita benar yang hidup kada tahu. Wa annahu yasma ma yutna bihi alaihi min khairin aw syarr. Dan sesungguhnya roh itu mendengar pujian-pujian yang dilayangkan kepada inya ataupun sasambatan yang buruk terhadap inya. Jenazah di tengah rumah, bertutup kapan, bertutup kain. Rohnya sendiri itu ada di situ, melihat orang-orang sekitar. Ketika kita memandir nang baik, ini jenazah orang baik, ini jenazahnya ahli sholawat, dikir, ahli majlis. Rohnya itu mendengar pujian-pujian orang sekitar. Ketika orang sekitar memandir kada baik, ini jenazah banyak hutang kada terbayari, bisa mengeridit, membayari kada, menyambati, mendengar roh itu. Orang ni bahari je, nang kada baik dipandirakan. Ini kada bagus bang, bukan berarti menyuruh kita. Orang ni bahari menjatuh durian pun orang kada bepada, mendengar jenazah. Hanya saja ingat akan udhkuru mahasina mautakum. Ujar Nabi, ketika ada mayat meninggal, kita diperintah untuk menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Jangan menyebut keburukan-keburukannya. Fa idza wudi'al mayyitu fi qabrihi famina mustahab an yaqula alladhi yad'uhu fi bismillah wa ala millati rasulillah. Ketika mayat itu diletakkan dalam kuburnya, dalam liang lahat, maka disunahkan orang yang meletakkan mayat di dalam kubur itu disunahkan berucap bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, jadi jangan sembarang andak. Ada bacaannya yang disunahkan. Bismillah wa ala millati rasulillah. Wa an yahwa man yatnu minal qabri thalatha hatayat. Disunahkan bagi orang yang berdiri dengan dekat atau parak kubur tadi itu, disunahkan orang yang berdiri parak lubang kubur itu agar menabur 3 kali taburan tanah. Jadi pian kacak beberapa pasir atau tanah 3 kali pian taburi, itu sunnah. Kada usah banyak, hatayat, halus saja. Wa yaqul ma'al ula, ketika pian menabur sedikit tanah yang pertama kali, sunnah pian membaca minha khalaqnakum. Darinya lah kami ciptakan kalian, artinya dari tanah. Wa ma'atsaniyah, ketika yang kedua kali pian menabur tanah, sunnah pian membaca wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kalian akan kami kembalikan. Wa ma'atsalita, dan pada taburan yang ketiga pian berucap sunnah minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah ini kalian akan dikeluarkan lagi sekali lagi, artinya dibangkitkan pulang dari kubur ketika hari kiamat. Nah, itu sunnah pian 4 menimbai tanah 3 kali. Sekali baca tadi minha khalaqnakum, ambil tanah pulang, minha nu'idukum, ambil tanah ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, itu sunnah 3 kali. Wa yusabbu alaihi turab qalilan qalilan birifqin. Kemudian setelah ditumpuk, setelah diandak di dalam kubur jenazah tadi, hanya ditumpuk tanah sedikit demi sedikit dengan lembut. Nah, ketika menumpuk tanah kepada jenazah di kubur, menutupi lubangnya basah tuh, birifkin, dengan lembut disunahkan, jangan kasar, jangan dagub, jangan, lembut. Karena merasa tadi jenazah. Fa idza suwiya alaihi turab, apabila tanah sudah menutup rata, tertutup, tertambah dah lubang itu, fayambagi an yamkuta indahul hadirun sa'atan, dianjurkan
agar orang-orang yang hadir proses pemakaman berdiam beberapa saat di sekitar kubur tadi. Artinya setelah tuntung menanam, jangan langsung bubar. Ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja. Jangan langsung bubar ketika sudah tuntung tanah itu rapat. Kita berdiam sesaat, ya beberapa menit. Yatluna al-Quran, kita baca Quran. Wa yastaghfiruna lil mayyit, kita istighfar, minta ampun gesan jenazah, gesan mayat. Wa yad'una lahu bitakbir, dan kita mendoakan agar mayat tadi mampu menjawab dengan tegas pertanyaan-pertanyaan malaikat. Fa innahu hina idzin yus'alu kama fil hadits. Karena ketika mayat sudah ditumpuk tanah di atasnya, ketika itulah mayat itu langsung ditakuni, ditanyai beberapa pertanyaan sebagaimana di dalam hadis. Ai yas'aluhul malakani munkar wa nakir. Maksudnya ditanyai adalah kedua malaikat, yaitu munkar dan nakir, yang menakuninya. Alladzani huma fattanil qabri, yang dimana munkar dan nakirlah dua malaikat yang ditugaskan untuk menguji orang yang di dalam kubur, menguji dan bertakun beberapa takunan atau pertanyaan. Yas'alanil mayyit ba'dama yudfanu alal akar man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Munkar dan nakir itu akan bertanya kepada mayat setelah dikubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapakah nabimu. 3 pertanyaan itu paling pokok. Faman tabbatahullah qala Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Dan siapa orang yang Allah kuatkan, Allah kokohkan dirinya, maka ini akan tegas menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wal Islamu dini, Islam agamaku, wa Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabiku. Wa man azaghahullah hara wa taraddada. Dan siapa orang yang dibuat oleh Allah berpaling, inya akan kebingungan menjawab malaikat, dan inya akan tergagap-gagap. Ala wifqi makana alaihi fid dunya, sesuai dengan bagaimana inya ketika di dunia. Minasyab wa zaid wa idha'ati li amrillah, daripada keragu-raguannya atau keberpalingannya, atau inya menelantarkan akan perintah Allah ketika di dunia. Wartikab maharimihi, dan ketika mana inya menjauhi hal yang diharamkan. Jadi dari Imam Haddad, jawaban mayat di kubur itu sesuai keadaan inya di dunia. Amun inya di dunia itu orang yang istiqomah, soleh, solehah, baik, jauh dari maksiat, imannya kada buyang, maka ketika dikubur ditakuni pertanyaan-pertanyaan oleh munkar nakir, inya akan kuat dan kokoh menjawab dengan tegas dan jujur jawabannya. Tapi siapa orang yang ketika di dunia inya ada syak, keraguan lawan Allah Ta'ala, ragu kebenaran Nabi Muhammad, ketika di dunia imannya itu buyang, bujur juaka dunia ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, bujur juaka Nabi Muhammad itu utusan Tuhan, bujur juaka Al-Quran itu firman Allah. Ada keraguan terus, ada pernah hatinya kokoh dalam keimanan, atau pernah berpaling dari iman ketika di dunia, berpaling, bergulit pulang ke iman, berpaling pulang, atau kebanyakan ibadah menelantarkan perintah Allah.
atau wartikab ma'arim, kebanyakan menjauhi hal yang diharamkan. Orang semacam ini ketika dikubur kadang maksud menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan jawaban yang jujur dan tegas, ragu-ragu, dan ini akan tergagap-gagap menjawab. Na'udzubillah min. Fayaqulu la adri. Maka orang yang semacam tadi yang imannya lemah, ragu-ragu lawan Allah Ta'ala, menelantarkan perintah, menggawi dan haram. Ketika ditakuni man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, ini akan menjawab la adri, aku pada tahu. Kama warada fil ahadits as-sahihah, sebagaimana diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa inda dzalika yadribanihi wa yadhiqu alaihi qabruhu wa yumla'u alaihi adaban. Ketika si mayat kada mampu menjawab, disitulah kedua malaikat akan menyiksanya, memukulinya, dan kuburnya akan menghimpit, menggapitinya, dan kuburnya akan diisi penuh dengan siksa-siksa dan azab. Na'udzubillah min. Jadi jawaban kita di kubur tergantung bagaimana keadaan ketika kita wagas hidup di dunia. Jangan berpikir dia, aku ini kau ini jawab nyaman, apa udah aku aja. Ditakuni siapa Tuhan? Allah. Siapa nabiku? Nabi Muhammad. Apa agamaku? Islam. Nyaman aja. Habis coba enjablay pulang, bermaksiat pulang, mabuk pulang. Ikam kira sesuai hafalan ikam di dunia lah kalau menjawab di kubur itu. Kada. Sebagaimana ikam di dunia banyak menggawi maksiat, menelantarkan perintah, maka seamburadul itu dua kemampuan ikam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Atau ada lagi nama lain, membawa contekan, jadi dicoret di tangan, man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa ma dinuka Islam. Jadi nyaman di kubur melihat aja. Malah lain, jangan pian anggap barzakh sama di dunia, jauh. Kemampuan kita menjawab tergantung iman dan amal soleh di dunia. Wa amma mu'min al-mutabbat, adapun seorang yang beriman, yang dikuatkan dan dikokohkan, al-mustaqim alal iman wa ta'ah fi hayatih, orang yang istiqamah dengan iman dan ketaatan ketika hidup, fa innahuma yubashshiranihi wa yuwassa'alahu fi qabri. Sesungguhnya munkar dan nakir akan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman tersebut. Wa yuwassa'alahu fi qabri, dan kuburnya akan terasa lapang orang yang beriman beramal saleh itu. Wa yumla alaihi nuran wa na'iman, dan kuburnya akan diisi penuh dengan cahaya dan nikmat-nikmat. Wa tuhitu bihi a'maluhu as-salihah, dan inya hamba yang mukmin akan dikelilingi oleh amal-amal solehnya ketika di dunia. Sedekahnya akan mengelilinginya, sembahyang tahajudnya, sembahyang duhanya, zikirnya, istighfarnya, sholawatnya, membantu orangnya, amal solehnya itu akan mengelilingi si mayat dalam kuburnya. Minas sholat, dari salatnya, wasadaqah, sedekahnya, wasiyam, puasanya, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Qur'annya, wa dzikrillah ta'ala, dan zikirnya kepada Allah. Fayadfa'na anhu ma yaqsiduhu minal makhawif wal ahwal, dan amal-amal solehnya tadilah yang akan menjadi benteng untuk mencegah datangnya rasa takut dan adab-adab bagi orang yang dikubur tersebut, orang beriman tadi. Jadi kalau kita di dunia nih orang yang beriman, imannya kuat, istiqamah, amal solehnya hibah, bagus, hati bersih, zikir, sholawat rutin. Ketika kita meninggal, amal soleh kita tuh menjadi tameng.
amal soleh kita nang menghalangi siksa adab dan hal-hal yang ngeri lainnya dalam kubur. Kubur kita terasa lapang, mungkar dan nakir pun akan datang membawa kabar gembira. Ini nang beriman. Tapi sebaliknya nang di dunianya kada karuhoi, maksiat kada bampihan, mabuk menjadi rutinitas amalia, pamangdiran menyambeti orang tarus, pemuntungan rigat, maka keadaan di kubur akan dihimpit, digatit, dan kada mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Ujar Nabi, kubur itu antara dua. Bisa jadi taman dari taman-taman surga, bisa jadi jurang atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi kubur itu antar dua aja, siapapun. Amun orangnya beriman, jadi taman surga, nyaman di kubur. Amun inya orang nang maksiat, apalagi orang nang kada beriman, kuburnya menjadi apa? Menjadi hufrah, lubang dari sekian banyak lubang neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, ma ra'aitu mandaran illa wal qabru aqba'u minhu. Ujar Nabi, tidak pernah aku melihat satu pemandangan pun mengecualikan kubur itu yang lebih menakutkan. Maksud Rasulullah, sepanjang aku melihat apapun di dunia, kadang yang lebih menakutkan daripada lubang kubur. Makanya sebagian orang soleh itu supaya terhenti dari maksiat, supaya takutan kepada Allah terus di sisa umur ketika hidup, mereka tuh berdahulu melubangi tanah jasad kuburannya, maancang-ancang. Jadi dibuka dulu tanah di dalam rumah kadang. Dibuka lantai, jadi gali kuburan sesuai dengan umumnya kuburan lain. Diambak tikar di dalam, saban hari berduduk dalam kubur tadi, baca Quran dan semacamnya. Sebagai apa? Supaya ingat suatu saat aku mati dan masuk di dalam tempat ini. Dan supaya ingat takutan kepada Allah dan takutan berbuat maksiat. Karena yang dilihat kubur hari ini digali berdahulu kuburan. Ada lagi sebagian orang soleh apa? Mengolah nisan berdahulu. Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin Fulan telah meninggal, tapi tanggalnya dikosongi lawan harinya. Di mana diandak nisan? Di tengah rumah. Jadi ketika lalu lalang dalam rumah melihat nisan seorang, ada nafsu hendak bermaksiat. Ini bakal ditajak di atas kubur gue nih. Jangan macam-macam. Boleh berdulu nisan. Dipilih warnanya, nang bilian, hendak aku hendak warna pink dipilih. Jangan melalain. Masalah kubur aja hendak nambah hias kadang orang. Barang aja, yang penting ingat suatu saat kita bakal dikubur. Sebagian lagi orang soleh kapan nukar berdahulu. Siap berdahulu kapannya. Sabun-sabun yang akan dipakai ketika meninggal disiapkan berdahulu. Sebagian orang soleh. Jadi ketika meninggal, istri sudah dihabari, persiapan gesen jenazahku aku andak di lemari ini. Di contohnya di laci paling bawah atau di lemari bagian paling bawah. Jadi ketika aku mati itu jangan pakai. Bersiap berdulu kain kafannya, kapas-kapasnya, apapun yang dipakai, tali-tali menali untuk kafan dan semacamnya. Orang soleh bahari itu supaya apa? Ingat bahwa di dunia kada salah wasan. Dan kalau ingat mati, ujar Nabi, hadimul ladzat, akan merobohkan kelezatan-kelezatan yang bisa menjerumuskan pada maksiat. La ilaha illallah. Kubur digali berdahulu, kafan ditukar berdahulu, kapas-kapas tali menali ditukar berdahulu, nisan ditukar berdahulu. Itu orang soleh sebagian. Bahkan ulun menemui ada sebagian orang soleh yang saat ini masih hidup, nungkar nisan berdahulu di Tarim. Jadi orang Indonesia sendiri ziarah ke Hadramaut, ke Tarim, nungkar nisan dari Tarim berdahulu.
Ditulis ngarannya, tapi tanggal dikosongi ya. Bekasan kepada keluarganya, kalau aku mati, nisanna aku tukar ditarik, pajak dikubur. Nah, coba di antara jamaah sini adalah namun karmisan berdahulu. Ada harapan. Sampai ke itunya loh orang-orang yang ingat bujur lawan kematian, supaya ini ada macam-macam lagi di dunia. Kapan kubur? Betajak berdahulu, aku kayaknya dikubur di situ. Dia elanginya berdahulu sebelum mati, lokasi kubur tadi. Kadang guring di dalam lubang itu. La ilaha illallah. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Jadi yang kita baca hari ini yang penting tadi disebut oleh Imam Haddad, jenazah itu lil mayyit syu'urun wa ma'rifah. Jenazah ketika sudah mati itu masih ada pengerasa dan mengetahui siapa yang memandiinya, siapa yang mengakalinya, bahkan yang membawanya ke dalam kubur jenazah itu tahu. Apa pelajaran kesan kita? Ketika ada jenazah jangan bermacam-macam. Bagi sa'a, bagi sabe, nak ada karuan tampuh. Jenazah itu dalam keadaan sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian kita membaca juga tadi bahwasanya disunahkan bagi orang yang menghadiri proses pemakaman menaburkan 3 kali taburan tanah. Taburan pertama itu disunahkan membaca minha khalaqnakum. Taburan kedua wa fiha nu'idukum. Taburan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian kita membaca juga bahwasanya di kubur itu seseorang akan ditanyai oleh Munkar dan Nakir. Bagaimana kemampuan menjawabnya tergantung amal soleh dan iman ketika di dunia. Bukan tergantung hafalan, akal dan semacamnya. Dan yang terakhir kita baca tadi bahwasanya ujar Nabi, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih buruk atau lebih menakutkan dibandingkan kuburan. Artinya ingatlah selalu kubur, bahwa suatu saat kita masuk ke dalamnya mau ada mau. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan jadi bahan renungan kesan kita seberataan, dan mudah-mudahan suatu saat apabila kita meninggal dunia dijadikan hamba-hamba yang dosanya diampuni, dikuatkan di dalam kubur masing-masing menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, dan dijadikan kubur kita raubatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, dan kada dijadikan hufratan min hufarin niran, lubang-lubang dari lubang neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sedikit membaca tahlil untuk almarhum Habib Faisal Ba'bud yang baru aja malam ini meninggal, dan Habib Husain As-Sejad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 La ilaha